彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。Api hitam menutupi matahari. Seluruh tempat ini diselimuti olehnya. Di bawah penutup api hitam ini, semua orang di bawah tiba-tiba merasakan Douqi di dalam tubuh mereka mulai menghilang secara bertahap. Seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat terus-menerus melahap Douqi di dalam tubuh mereka. Penemuan ini segera menyebabkan banyak orang menjadi ketakutan. Dari nasib mereka yang mencoba melarikan diri lebih awal, sudah jelas bahwa itu klan Hun tidak berniat meninggalkan korban yang selamat. Oleh karena itu, seluruh pegunungan ini menjadi kacau pada saat ini. Tidak ada yang bisa menduga bahwa itu upacara medicinal biasa akan benar-benar berubah menjadi ini. Hati-hati, seluruh tempat dipenuhi dengan nihility devouring flame yang sangat kecil. Tangan Xiao Yan mendarat di bahu Yao Lao. Api merah muda menutupi keduanya. Teratai api jauh di dalam matanya berputar. Berdasarkan penglihatannya, tempat ini saat ini dipenuhi dengan bintik-bintik hitam kecil yang tidak dapat dideteksi dengan mata telanjang. Bintik-bintik cahaya ini akan mendarat di tubuh seseorang seperti belatung di tulang seseorang. Setelah itu, mereka akan terus melahap Douqi di dalam tubuh seseorang. Dalam menghadapi deformen semacam ini, itu akan benar-benar tidak berguna bagi orang-orang ini untuk menggunakan Douqi untuk menutupi tubuh mereka. Bintik-bintik cahaya hitam itu akan secara diam-diam menyatu dengan pertahanan Douqi pada saat mereka melakukan kontak dengannya. Dunia telah disegel. Sepertinya klan Hun tidak bermaksud meninggalkan siapapun yang hidup. Yao Lao berbicara dengan wajah serius. Semua mereka tetua dari klan Yao dengan cepat menembakkan banyak pilar cahaya yang menembak ke pegunungan ini pada saat ini. Pada saat ini, hampir semua orang dari klan Yao dan mengumpulkan Douqi di dalam tubuh mereka menjadi pilar cahaya, yang menembak ke formasi besar dari segala arah. Apa tekanan yang menakutkan? Dengan berada di dalam formasi besar, bahkan ekspresi Xiao Yan menjadi serius ketika dia melihat formasi cahaya terang yang mencolok. Tekanan semacam ini kemungkinan bisa dibandingkan dengan 8 bintang elit Dou Sheng. Landasan klan Yao ini memang luar biasa. Ini adalah formasi Guardian Yao Clan. Itu belum pernah diaktifkan. Tanpa diduga, kali ini, ekspresi Yao Lao sangat rumit saat dia melihat formasi cahaya dan berkata, dikabarkan bahwa itu formasi ini dibuat oleh leluhur pendiri Yao Clan. Jejak fragmen jiwanya telah ditinggalkan. Nihility Devouring Flame di mana-mana mengeluarkan rengekan aneh setelah orang api hitam muncul. Seolah-olah mereka dengan hormat menyambut pemiliknya. Nihility Devouring Flame sejati. Nihility Devouring Flame ini sebenarnya juga telah membentuk roh api surgawi. Yao Lao melihat Xiao Yan. Xiao Yan menjilat mulutnya. Badai besar melonjak di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu ada api surgawi yang kuat. Asap putih mulai meletus dari formasi saat hujan api hitam turun. Semua orang bisa merasakan bahwa itu energi di dalam formasi sedang dilahap oleh hujan api. Wajah Yao Dan mengungkapkan keganasan pada saat ini. Dia menjerit keras dan tak terhitung pilar cahaya menyembur keluar dari gunung obat dan langsung dibebankan ke formasi. Pil obat yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke formasi besar dari segala arah. Tangan Yao Dan membentuk banyak segel. Jatuh. Setelah tangisan yang keras terdengar, sebuah pusaran cepat muncul di tengah-tengah formasi. Berdengung. Semua anggota klan Yao tiba-tiba merasakan jiwa mereka bergetar hebat saat pria tua ilusi itu muncul.
Banyak sesepuh Yao Clan sangat terpengaruh sehingga air mata mengalir dari mata mereka. Wajah mereka tampak sedikit gila karena kegirangan. Di bawah rangsangan garis darah mereka, sosok itu seperti dewa, yang mereka tidak bisa menyinggung, di dalam hati mereka. Apakah ini fragmen jiwa pendiri Yao Clan? Ekspresi Xiao Yan serius saat dia melihat sosok itu. Lubang hitam seperti mata sosok manusia api hitam di samping Hun Husi juga menatap sosok ilusi ini. Orang tua dengan pakaian linen kasar dalam formasi itu mengeluarkan gumaman rendah. Ekspresi malu segera muncul di wajah Yao Dan setelah mendengar gumaman rendah dari pria tua ilusi itu. Orang tua ilusi itu tidak berbicara dengan salah satu anggota klan Yao. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat api hitam yang menutupi langit. Ekspresi hilang sekali lagi melintas di kedua matanya. Dia melambaikan lengan bajunya dan sebuah cahaya muncul di formasi. Api hitam itu, yang melekat padanya saat melahap energi, secara paksa disebarkan olehnya. Tanpa memori lengkap dan tanpa jiwa yang lengkap. Keadaan berlumpur kamu sama seperti boneka. Yao Di sebenarnya telah berubah menjadi negara seperti itu. Beberapa orang yang lebih lemah segera mengeluarkan seteguk darah segar di bawah suara bersenandung yang menakutkan. Beberapa gendang telinga mereka bahkan terpisah. Darah terus mengalir keluar dari telinga mereka, memberi mereka penampilan yang sangat menyedihkan. Ekspresi Yao Dan telah berubah drastis setelah melihat bahwa itu Nihility Devouring Flame sebenarnya tidak takut pada fragmen jiwa leluhur pendiri. Dia menjerit keras. Nada dari Nihility Devouring Flame masih tenang. Dengan gelombang lengan bajunya, seluruh dunia Yao segera mulai bergetar. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis. Kelompok-kelompok cahaya yang padat itu meliputi tak terhitung jumlah manusia yang berjuang keras. Orang-orang ini adalah semua warga keturunan klan Yao. Perubahan mengejutkan di luar formasi juga terdeteksi oleh Yao Dan. Matanya retak sedikit saat raungannya yang ganas dan gila bergema di seluruh tempat. Nihility Devouring Flame benar-benar mengabaikan raungan Yao Dan. Dia mengepalkan tangannya dan bola darah terbentuk. Segera, itu membengkak dengan kecepatan yang menakutkan. Melihat pada formasi besar yang semakin pucat, hati semua orang dari klan Gu dengan cepat menjadi sedingin es. Sosoknya tiba-tiba bergegas keluar dari formasi, setelah suaranya terdengar. Itu berubah menjadi sinar ilusi cahaya yang menembus awan api hitam dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Akhirnya, ia menembak ke dalam tubuh Nihility Devouring Flame. Mata merah Yao Dan yang duli menatap langit. Bahkan formasi Guardian Yao Clan ini akhirnya hancur di bawah serangan energi yang menakutkan yang bisa menghancurkan dunia. Itu berubah menjadi banyak bintik cahaya yang jatuh dari langit. Kilau yang dipancarkan dari mereka menyoroti banyak wajah yang membosankan dan tercengang di bawah. Meskipun telah menggunakan semua kekuatan mereka, mereka masih tidak dapat mengubah nasib mereka. Banyak orang merasa ketakutan dan putus asa di bawah Dewa Iblis seperti sosok di langit. Xiao Yan dengan lembut mengucapkan kata-kata itu setelah merenung dengan tenang. Namun, dia tidak tahu apa yang dimaksud dengan yakinlah. Tokoh manusia bergegas keluar dari pegunungan ke segala arah setelah teriakan buritan Yao Dan yang terakhir terdengar. Tidak hanya ada tetua dari klan Yao yang hadir. Biaya. Tubuh Yao Dan gemetar saat dia melihat sosok manusia padat yang mengisi langit. Tak terhitung pilar Douki dari kekuatan yang berbeda bergegas maju bersama di belakang 10.000 kaki besar pilar Douki. Mereka ditemani oleh tekad saat mereka menembak ke arah Nihility Devouring Flame dari segala arah. Mata Xiao Yan menjadi serius ketika dia menyaksikan Douki yang telah menutupi langit. Jenis pembalasan perkasa ini memang layak klan Yao. Namun, orang itu terlalu menakutkan. Dari tebakannya, tubuh sebenarnya dari Nihility Devouring Flame kemungkinan telah mencapai kelas 8 Sheng yang sangat menakutkan atau bahkan 9 bintang. Jika tidak mungkin baginya untuk menghancurkan formasi Guardian Yao Clan. Dalam menghadapi kekuatan melahap yang menakutkan, tanah dalam 100.000 kaki segera hancur. Banyak pilar besar Douki terus-menerus dituang ke dalam lubang hitam seperti pusaran. Ledakan rendah dan dalam bergema di dalam lubang belakang. Serangan energi yang menakutkan seperti itu bahkan menyebabkan pusaran yang tak tertandingi untuk membentuk fluktuasi yang intens. Api hitam di atas tubuh Nihility Devouring Flame terus meledak dan membentuk kelompok api saat black hole berfluktuasi. Tubuhnya terhuyung lusinan langkah mundur. Ekspresi Hun Huzi berubah setelah melihat ini.
Telur-telur ringan padat itu tiba-tiba meledak ketika cahaya darah masuk. Segera, banyak deritan tajam bergema di atas langit. Angka-angka api hitam yang sangat padat mengalir turun dari langit seperti badai. Benda apa ini? Ekspresi Xiao Yan sedikit suram. Dia secara acak mendambakan sosok api hitam. Benda-benda ini memiliki tubuh manusia. Namun, mata merah yang berongga dan binatang buas yang tajam seperti cakar membuatnya mengerti bahwa itu ada perbedaan besar antara hal-hal ini dan manusia. Hal-hal ini mampu melahap daging dan douki orang-orang? Yao Lao berseru. Di bawahnya, Xiao Yan, yang telah mendengar raungan keras dari Yao Dan, sedikit mengernyitkan alisnya. Dia merenung sejenak sambil merasakan ketidakpastian. Yao Dan tak terbandingkan terkejut saat dia melihat Nihility Devouring Flame di langit. Tampaknya dia telah menemukan sesuatu yang sangat menakutkan. Segera setelahnya, tubuhnya tiba-tiba muncul di bawah. Dengan gelombang tangannya, puluhan anggota muda klan Yao meraih di tangannya. Sesepuh dari klan Yao. Mereka benar-benar berniat merusak diri sendiri. Ekspresi Hun Husi berubah sedikit setelah melihat ini. Mata Hun Husi menjadi suram. Dia dengan cepat mengeluarkan gulungan dengan nyala api hitam dari storage ring miliknya. Haha, tidak disangka kamu benar-benar berakhir dalam keadaan seperti ini dalam pertemuan kami. Ombak demi gelombang dari aura dingin dan gelap yang luas tersebar di langit setelah banyak sosok hitam keluar dari terowongan. Kekuatan seperti itu dapat menyebabkan hati semua orang di negara yang sudah berbahaya ini tenggelam. Apakah para ahli klan Hun akhirnya menunjukkan diri mereka? Aktivitas di langit juga terdeteksi oleh Yao Dan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkumpul menuju pemimpin dari banyak sosok hitam. Ada dua orang tua yang berdiri di tempat itu. Banyak ahli dari klan Hun di belakang segera mengungkapkan keganasan di mata mereka setelah mendengar ini. Meledak! Melihat para ahli dari klan Hun menyerang, cahaya pada tubuh elder dari klan Yao tiba-tiba menjadi sangat terang. Segera, energi yang sangat liar dan kasar meledak di langit. Badai pemusnahan yang menakutkan telah meratakan seluruh pegunungan ini dalam sekejap. Terus, mata Yao Dan mengungkapkan ekspresi gembira setelah melihat bahwa itu ruang akhirnya telah sedikit berubah. Namun, kesedihan tanpa akhir tersembunyi di bawah kegembiraan ini. Siapa yang akan menduga bahwa itu klan Yao ini, yang telah benar-benar damai sehari yang lalu, akan benar-benar berakhir dengan puluhan juta warga keturunan terbunuh dan banyak anggota klan yang mati atau terluka parah. Yao Dan berteriak dengan eksplosif setelah melihat Hun Jing melakukan intervensi. Elder Wan Huo, yang berlumuran darah jaraknya cukup dekat, langsung melesat ke atas setelah mendengar teriakan Yao Dan. Pertempuran untuk melindungi anggota klan mereka. Aku bisa menghentikan mereka sendiri. Hun Husi tertawa dingin setelah melihat Elder Wan Huo dan yang lainnya menggunakan teknik rahasia untuk mendidihkan douki mereka dan menyebabkan aura mereka melonjak. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan Elder Wan Huo. Dia melambaikan tangannya dan nyala api hitam melonjak. Hanya kekuatannya saja sudah cukup untuk menarik Elder Wan Huo dan yang lainnya ke dalam pertempuran dengannya. Warna merah tua di dalam mata Yao Dan menjadi semakin kuat setelah melihat bahwa itu kelompok Elder Wan Huo telah ditahan. Matanya dengan cepat menyapu tempat dan akhirnya berhenti di arah Xiao Yan jarak yang cukup dekat. Tubuhnya segera bergerak dan muncul di depan yang terakhir. Dengan gelombang tangannya, lebih dari selusin anggota klan Yao muncul di samping Xiao Yan. Orang-orang ini sedikit familiar dengan Xiao Yan. Air mata berdarah melintasi wajah Yao Tian. Dia secara pribadi melihat ayahnya dibunuh oleh beberapa ahli dari klan Hun. Menampar. Sebuah tamparan keras diayunkan ke wajah Yao Tian setelah kata-katanya terdengar. Yao Dan menatap Yao Tian dengan galak. Dia meraung seperti binatang buas. Ya, apa yang bisa kamu lakukan dengan orang-orang yang tidak berguna dengan tetap tinggal di belakang?